Halo, selamat pagi siswa-siswi kelas 6 yang budiman. Nah, kali ini Miss Kunti akan mereview kembali tentang pelajaran sebelumnya, yaitu tentang operasi hitung campur. Sebelumnya kalian sudah mengerjakan latihan soal yang ada di halaman 38. Nah, file PowerPoint-nya ini nanti akan Miss Kunti bagikan di grup ya, sehingga kalian bisa melihat lagi bagaimana pembahasannya untuk soal nomor 1A sampai J. Dan selanjutnya kita akan membahas soal berikutnya. Miss Kunti akan memberikan beberapa contoh dan arahan bagaimana cara mengerjakan soal-soal yang ada di sini. Nah, berikutnya ini yang nomor 1A, 1B, C, D, E, F, G, H, I, J ya. Nah, ini yang kemarin sebagai contoh dan ada yang sudah kalian kerjakan. Kalian bisa simak lagi untuk mengetahui bagaimana pembahasannya. Selanjutnya Miss Kunti akan memberikan contoh soal bagian K. Nah, ternyata operasi hitung campurnya semakin banyak. Ini ada tambah, kali, kurang. Ada 3. Kalau melalui tipsnya yang kemarin, antara tambah, kali, dan kurang, yang ada di bagian atas kan adalah kali. Nah, angka-angka di antara tanda kali kita beri garis bawah. Artinya kita hitung itu terlebih dahulu. Nah, untuk bagian depan ini yang belum dihitung, kita tuliskan sama saja. Lalu di sini tanda tambah, kita salin di bawahnya. Nah, yang ini digantikan dengan hasil perkaliannya. 782 dikali 19, hasilnya adalah 14.858. Lalu dikurangi dengan ini ya, kita tinggal salin dari atasnya. Nah, sekarang soalnya menjadi lebih sederhana. Tanda kalinya sudah hilang, tinggal tambah dan kurang. Karena tambah dan kurang itu sama-sama kuat, sehingga kita mengerjakannya urut dari kiri. Nah, berarti dari kiri dari sini ya, berarti diberi garis bawah, garis bantu, artinya kita harus mengerjakannya terlebih dahulu. Hasilnya adalah ini, lalu dikurangi dengan soal sama seperti di atasnya, ini hasilnya. Semoga bisa dipahami ya. Nah, untuk yang bagian L, ini nanti akan menjadi tugas kalian. Miss Kunti beri sedikit bantuan. Di sini ada tanda kurang, bagi, dan kali. Yang sama-sama kuat adalah bagi dan kali. Kita tidak bisa mengerjakan ini secara bersamaan, karena nanti kalau baginya dikerjakan duluan, artinya 1350 dibagi 50 dan 50 dikali 14. Nah, 50-nya kan dipakai bersama-sama. Nah, itu tidak bisa dikerjakan bersamaan. Artinya kita harus memprioritaskan mana dulu yang harus dikerjakan. Padahal bagi dan kali sama-sama kuat kan? Berarti kita mengerjakannya urut dari kiri. Nah, berarti yang dikerjakan ini dulu. 1350 dibagi 50. Ini soal yang belum kita apa-apakan, tetap disalin saja. Nah, hasil dari pembagian ini kita letakkan di sini. Nanti kalian yang hitung ya. Lalu 14-nya ini tinggal copy dari atasnya. Soalnya kan akan menjadi lebih sederhana karena tinggal tanda kurang dan kali. Kurang dan kali lebih kuat yang kali kan? Berarti nanti yang dikerjakan yang ini dulu. Hasilnya letakkan di sini. Nah, tinggal satu tanda hitung, dikerjakan seperti biasanya. Selamat mencoba. Lalu untuk bagian M, ini contohnya. Nah, ini ada tanda kurung. Di antara kali, bagi, tambah, dan kurung, ini kan yang paling kuat tanda kurung. Berarti tanda kurungnya ini, angka-angkanya yang ada di dalam tanda kurung kita kerjakan terlebih dahulu. 17-nya tetap ditulis 17. Hasil dari 16 dibagi 2 adalah 8. Lalu ditambahkan 475 ya, sama seperti atasnya. Ada kali, ada tambah, berarti yang dikerjakan yang kali dulu. 17 dikali 8, ini hasilnya. Untuk bagian ini kalian pasti sudah paham ya.
Nah, kalian nanti mencoba mandiri untuk soal yang nomor N. Sekalian yang nomor O ya. Sekarang lanjut saja untuk yang soal cerita nomor 2. Kalau soal cerita ini kita perlu pemahaman ekstra, memahami maksud soalnya. Dari soal cerita itu kita buat model matematikanya. Ini Tina menabung Rp4.500 setiap hari. Setelah 1 minggu, uang tabungannya dibelikan boneka seharga Rp25.000. Berapa sisa tabungan Tina sekarang? Nah, ini hati-hati, ini ada kata 1 minggu. 1 minggu kan ada 7 hari. Jadi kata-kata kuncinya lebih baik kita beri tanda dulu. Bisa digaris bawahi. Berarti cara menghitungnya setiap hari 4.500. Menabung selama 1 minggu, berarti kan dikalikan 7 dulu. Nah, lalu hasil tabungannya itu baru dibelikan boneka seharga 25.000. Kalimat matematikanya seperti ini. Nanti untuk hasil jawabannya silahkan kalian simpulkan sendiri ya. Untuk soal cerita, setelah selesai menghitung, sebaiknya kalian pakai kata jadi sisa tabungan Tina sekarang adalah. Nah, seperti itu contoh kalimat kesimpulan. Mengapa sih Miss kalau soal cerita harus pakai jadi? Nah, ibaratnya kita ditanya orang, hitung-hitungannya ini itu ada di dalam otak kita belum ungkapkan dengan kata-kata. Jadi kesimpulannya itu adalah jawaban kita sampaikan kepada si penanya dengan kata-kata. Begitu maksudnya ya. Lalu untuk soal nomor 3, beras sumbangan untuk korban bencana alam terkumpul sebanyak 40.000 kg. Beras tersebut akan diberikan kepada warga desa Asri dan desa Bestari. Desa Asri terdiri dari 100 kepala keluarga dan desa Bestari 60 kepala keluarga. Setiap kepala keluarga mendapatkan bagian yang sama. Berapa kilogram beras yang diterima setiap kepala keluarga? Maaf ini, kepencet-pencet ya. Nah, ini sumbangan yang terkumpul 40.000. Di sini ada kata bagian yang sama, berarti dibagi kepada warga desa. Ada desa Asri 100, desa Bestarinya 60, berarti dijumlahkan dulu. Nah, banyaknya warga desa ini nanti untuk membagi banyaknya sumbangan. Jadi kalimat matematikanya bisa seperti ini. Silahkan dilanjutkan dan jangan lupa untuk menuliskan kesimpulannya. Selanjutnya untuk soal nomor 4. Pak Mardi memiliki koleksi perangko sebanyak 1.200 lembar. Pak Mardi membagikan perangko-perangko tersebut kepada 55 anggota klub filateli. Filateli adalah orang yang mengkoleksi perangko ya. Setiap anggota mendapat 12 lembar perangko. Berapa sisa perangko Pak Mardi? Nah, ini awal mulanya ada 1.200 lembar perangko. Lalu yang dibagikan, yang diberikan, yang berkurang itu sebanyak 55 anggota klub. Setiap anggota mendapat 12, berarti dikali. Sekarang yang nomor 5. Tony mempunyai uang Rp15.000. Tony membeli 2 pensil dan 2 penggaris. Harga 1 pensil Rp2.300 dan harga 1 penggaris Rp3.600. Berapakah sisa uang Tony? Awal mula uang Tony Rp15.000, lalu dipakai untuk membeli 2 pensil. Ini 2 pensil, ini harga sebuah pensil, jadi dikalikan dulu. Lalu ini banyaknya penggaris dan ini harga sebuah penggaris. Yang kalian kerjakan kan adalah yang kali-kali dulu ya friends. Jadi yang ini dikerjakan dulu. Nah, jadi nanti bisa disimpulkan untuk mendapatkan jawabannya. Jadi tugas kalian hari ini adalah mengerjakan nomor 1. Nomor 1 yang bagian